kita masih mengulas mengenai pendaftaran tanah. Video ini merupakan bagian kedua dari serial tentang pendaftaran tanah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur atau tata cara pendaftaran tanah kita ke kantor pertanahan setempat. Namun sebelum itu, mari kita mengerti dulu pengertian pendaftaran tanah dan mengapa kita harus mendaftarkan tanah kita. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pada pasal 1 ayat ke-1 mendefinisikan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Lalu apa tujuannya mendaftarkan hak atas tanah? Pendaftaran hak atas tanah bertujuan untuk 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan. Kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Di samping itu, dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara fisik baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya atau prosedur untuk mendaftarkan tanah kita untuk pertama kali? Pertama kali artinya tanah tersebut belum memiliki sertifikat tanah atau alas hak. Langkah yang pertama adalah mendatangi kantor pertanahan setempat atau di mana Anda tinggal dan menuju loket yang ada di sana, yaitu loket pendaftaran tanah, dan tanyakan bagaimana atau apa yang dapat dilakukan, syarat-syaratnya untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya. Nah, di loket pendaftaran tersebut saudara akan diberikan satu rangkap dokumen yang berisi tentang formulir-formulir yang harus Anda isi untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Nah, kalau Anda pergi ke kantor pertanahan, maka Anda akan diberikan satu rangkap dari kantor pertanahan untuk Anda isi, untuk Anda lengkapi dalam rangka untuk mendaftarkan hak atas tanah Anda. Nah, di sini ada beberapa formulir-formulir yang Anda akan diisi. Nah, saya akan terangkan satu persatu. Nah, di halaman depan ini ada warna hijau ini, tulisannya adalah gambar ukur. Nah, Anda harus mengisi bagian-bagian yang harus Anda isi, terutama nomor Romawi 2 ini. Nah, di situ tulisannya tentang keterangan pemohon.
Anda isi nama pemohon, alamat, dan berikan tanda tangan. Lalu bagian ini, bagian 3 Romawi ini akan diisi oleh petugas yang melakukan pengukuran setelah dilakukan pengukuran. Lalu Romawi 4 itu tentang persetujuan batas bidang. Ya, ini pemilik bidang perbatasan-perbatasan atau tetangga-tetangga sekitar Anda yang berbatasan dengan tanda Anda, yaitu bagian utara, bagian selatan, bagian timur, dan bagian barat. Nah, Anda isi di sini, yaitu pemilik bidang tanah bagian utara, namanya siapa, lalu berikan tanda tangan persetujuan tetangga. Juga ada bagian timur, bagian selatan, dan bagian barat. Lalu Romawi 5 ini diberikan tanda tangan dari kepala lembang atau kelurahan, lurah, untuk mengetahui. Lalu di sebelah kanan pojok itu ada tulisannya penunjuk batas. Ini ditandatangani oleh orang yang menunjukkan batas. Artinya bila mana saudara tidak mengerti secara pasti mana batas-batasnya, maka Anda dapat meminta bantuan atau meminta orang yang mengerti secara pasti di mana batas-batas tanah Anda untuk menunjukkan batas-batas, sehingga petugas ukur bisa mengukur sesuai dengan batas-batas yang ada. Itu halaman hijau ini. Lalu berikutnya adalah Anda mengisi di sini tulisannya permohonan, yaitu permohonan kepada kepala kantor pertanahan setempat atau di mana Anda tinggal. Nah, di sini Anda isi. Nah, tulisannya adalah dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, apabila Anda sendiri yang mengajukan permohonan ini, maka Anda menuliskan nama Anda sendiri, lalu umur, pekerjaan, nomor KTP, dan alamat. Jadi yang bertanda tangan sini adalah nama yang akan dicantumkan pada buku sertifikat tanah tersebut. Tetapi bila mana Anda memberikan kuasa kepada orang lain, maka yang bagian atas ini adalah si penerima kuasa. Anda memberikan kuasa kepada siapa, lalu mereka tulis namanya. Lalu yang di bagian 2 sini tulisannya adalah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepada siapa, atau selaku kuasa dari siapa. Nah, di sini barulah orang yang akan dicantumkan namanya pada sertifikat tanah tersebut, atau yang memberikan kuasa kepada orang yang mendaftarkan ini. Nama, umur, pekerjaan, nomor KTP, dan alamat. Berikan yang pasti atau yang sesuai dengan KTP Anda. Lalu tuliskan berdasarkan surat kuasa. Kalau tidak ada nomornya, di sini tulis ada nomornya. Kalau nggak ada, nggak usah kasih nomor. Lalu tanggal surat kuasanya tanggal berapa. Dengan ini mengajukan permohonan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 1 sampai yang ke-14. Maka karena ini adalah untuk pendaftaran tanah pertama kali, maka Anda melingkari atas bidang tanah negara ini yang nomor 2. Nomor 2 itu tentang konversi atau pendaftaran hak. Nah, Anda lingkari bahwa Anda mengajukan permohonan untuk pendaftaran hak. Lalu berikutnya yang di bawahnya, di bawah pilihan-pilihan ini, ada Anda lengkapi, yaitu tentang lokasi tanah yang akan didaftarkan. Yaitu terletak di daerah mana, desa atau lurah mana, kecamatan, kota atau kabupaten. Nah, Anda tuliskan di situ. Selain daripada itu, untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 4 ini. Anda lampirkan data-data atau kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan. Misalnya adalah KTP, KK. Nah, kalau diberikan kuasa adalah surat kuasa atau juga PBB yang sudah ada, untuk dilengkapi bersamaan dengan surat permohonan ini. Lalu Anda tuliskan di sini nama Anda dan tanda tangan, atau si penerima kuasa yang menandatangani dan mencantumkan namanya di bagian sini. Ya, jadi
baik Anda atau si penerima kuasa yang Anda berikan kuasa, dia akan ditugaskan untuk mendaftarkan surat permohonan ini. Nah, setelah Anda mengisi surat permohonan, maka lanjut berikutnya adalah di sini tulisannya adalah surat pernyataan halaman ya. Surat pernyataan Anda tuliskan nama, NIK, pekerjaan, alamat. Bunyinya adalah dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki, menguasai. Jadi surat pernyataan menguasai atau memiliki tanah. Nah, di sini disebutkan asal usul tanahnya dari mana. Kalau di sini dituliskan sebidang tanah milik. Nah, kalau ada milik adat, ada milik adat. Kalau hibah ya tanah hibah dari. Jadi tanah, lokasi tanah tersebut apakah tanah milik pribadi ataukah tanah keluarga atau tanah apa, disebutkan di sana. Luasnya berapa dan terletak di mana, RT, RW, Lembang atau lurah, kecamatan dan kabupaten dengan batas-batas. Nah, di sini juga Anda akan menuliskan batas-batas, tentunya harus sama dengan yang ada di halaman hijau tadi, harus sama. Di sini ada batas-batasnya. Nah, itu dituangkan kembali ke sini. Nah, ini. Batas sebelah utara, timur, selatan, sebelah barat. Nah, tanah tersebut diperoleh dari mana? Nah, apakah hibah atau jual beli atau dan sebagainya? Namanya siapa? Lalu di sini adalah riwayat. Ada riwayat tanahnya. Kalau di sini dituliskan sejak tahun 1960. Nah, Anda minta pada orang yang mengerti tentang riwayat tanah ini. Jadi ini surat pernyataan menguasai dan juga keterangan riwayat tanah. Jadi tahun 1960 dikuasai oleh siapa? Berikutnya tahun berapa, dikuasai oleh berapa, dengan cara apa? Apakah membeli, apakah hibah dan segala macam. Nah, di sini ada Anda tuliskan riwayat dalam memperoleh tanah, mulai dari pemilik yang pertama sampai kepada Anda. Bahwa hingga saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan utang, tidak terdapat kepentingan orang lain, tidak termasuk dalam kawasan hutan, tidak termasuk dalam kawasan sepadan sungai, bukan merupakan tanah adat yang belum ditaliang, dan bukan merupakan tanah aset pemerintah. Artinya bukan tanah adat yang belum dipecah, yang belum dibagi-bagi, yang belum dibebaskan ya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keberatan atau gugatan dari pihak lain, maka saya bersedia menanggung segala akibat hukumnya tanpa melibatkan pihak lain. Nah, ini surat pernyataannya. Anda tuliskan nama, kasih materai 10.000, lalu di bawahnya ada saksi-saksi. Tentunya kalau Anda yang membeli ya saksinya orang yang menjual, kalau hibah ya saksinya salah satunya yang memberikan hibah dan juga yang mengetahui tanah-tanah tersebut. Lalu di bawahnya ada tanda tangan dari yang mengetahui adalah kepala Lembang, kepala desa atau lurah. Nah, di sini ada juga tuliskan nomor registernya dari lurah, desa atau Lembang tersebut. Tanggal, lalu tanda tangan dari kepala desa, kepala Lembang atau lurah tersebut, dan diberikan cap stempel basah. Lalu yang berikutnya adalah surat pernyataan penguasaan fisik. Nah, ini juga ada surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Nah, yang formulir yang ketiga. Sama seperti tadi, di sini Anda tuliskan nama Anda, NIK, agama, pekerjaan, alamat, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memiliki, menguasai tanah secara fisik dengan itikat baik atas bidang tanah yang terletak di. Nah, di sini ada lokasinya, tentunya harus sama juga dengan yang di gambar ukur yang warna hijau tadi. Di jalan atau RT RW berapa, desa atau kelurahan apa, kecamatan, kabupaten, kota apa. Nah, penggunaannya apakah untuk rumah tinggal, apakah untuk ruko dan sebagainya, ataukah juga untuk apa rumah ibadah dan sebagainya. Tuliskan, dan luasnya berapa secara keseluruhannya yang setelah diukur atau berdasarkan surat yang diberikan kepada Anda. Kalau misalnya akte hibah dituliskan sekian meter, ya tuliskan sekian meter. Kalau belinya diberikan bahwa tanah itu luasnya sekian, ya luasnya sekian. Lalu batasannya sama seperti yang tadi,
batas sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Bahwa bidang tanah tersebut adalah bahwa tanah negara, tanah milik adat yang saya kuasai sejak tahun. Tanah tersebut tidak termasuk kawasan hutan, tidak sedang dalam diagungkan atau dijaminkan. Tanah tersebut tidak sedang bersengketa atau berperkara dalam pihak manapun. Tanah tersebut bukan tanah adat yang belum ditalang atau yang belum dibebaskan, dilepaskan, atau yang pokoknya itu bukan tanah adat yang masih dalam penguasaan ulayat adat atau masih milik bersama. Lalu yang keenam, tanah tersebut bukan merupakan aset pemerintah. Ya, hati-hati kalau ini tanah negara atau tanah pemerintah akan ada terjadi sengketa. Jadi pastikan bahwa tanah tersebut clean dan clear sehingga di kemudian hari Anda tidak terlibat kasus hukum atau tidak ada sengketa dan gugatan. Lalu tuliskan surat pernyataan dengan materai tanda tangan di atas materai 10.000. Lalu saksi-saksi sama dengan yang tadi saksinya. Lalu sama juga ada mengetahui kepala lembang, kepala desa, lurah, dan berikan tanda tangan dan cap stempel basah. Lalu berikutnya ini adalah surat pernyataan, surat keterangan bahwa Anda adalah, tapi kopnya dari kantor lembang lurah setempat yang menyatakan bahwa Anda adalah pemilik tanah tersebut. Nah, surat pernyataan yang bertanda di bawah ini nama Anda berdasarkan surat pernyataan tanggal. Dengan ini menerangkan. Nah, jadi ini bersamaan dengan surat pernyataan tadi yang Anda tuliskan di sini. Nah, harus sama. Nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, alamat adalah benar menurut pernyataan yang bersangkutan. Jadi ini yang menerangkan adalah pemerintah desa atau lembang atau lurah setempat yang menyatakan bahwa Anda benar-benar memiliki tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan yang Anda telah isi di sini. Jadi itu yang akan dituangkan oleh pemerintah setempat. Adalah benar menurut pernyataan yang bersangkutan memiliki, menguasai sebidang tanah milik atau adat dengan sebutan, kalau itu tanah adat sebutannya apa, atau kalau itu lingkungannya, ya lingkungan itu apa namanya sebutannya, seluas berapa meter, yang terletak lokasinya di jalan dan RT RW, lembang atau lurahan, kecamatan, kabupaten dengan batas-batas. Nah, sama sebelah utara, timur, selatan, barat. Tanah tersebut diperoleh dari apakah membeli, hibah, dan lain sebagainya. Adapun riwayat tanahnya dapat diuraikan sebagai berikut, ya. Tentunya harus sama dengan surat pernyataan tadi. Di sini sudah dituliskan ada riwayat tanahnya, ya sama. Anda tinggal tuangkan lagi ke halaman ini, formulir ini. Tahun 1990 dikuasai oleh berikutnya sampai kepada Anda. Bahwa tanda bukti hak-hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama sudah tidak ada, sehingga nomor persil dan kohirnya sudah tidak diketahui lagi. Bahwa hingga saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan hutang, tidak terdapat kepentingan orang lain, tidak termasuk dalam kawasan hutan, tidak termasuk dalam kawasan sepadan sungai, bukan merupakan tanah adat yang belum ditalang atau dibebaskan, dan bukan merupakan tanah aset pemerintah. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan. Ya, yang menandatangani adalah kepala lembang atau lurah setempat. Nah, berikutnya adalah yang Anda isi adalah surat pernyataan pemasangan tanda batas atau patok. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIK, pekerjaan, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang saya miliki kuasai seluas yang terletak di jalan RT RW lembang atau kelurahan, kecamatan, kabupaten dengan batas-batas sebelah utara, timur, selatan, barat. Batas-batas bidang tanah tersebut telah kami pasangi tanda batas. Nah, tanda batasnya apakah patok kayu, patok besi, patok beton, atau pagar tembok, atau pagar kayu dan sebagainya. Tapi ada pembatasnya. Sebanyak berapa? Kalau patok dia berapa patok yang dipasang?
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan selanjutnya telah mendapat persetujuan batas dengan pemilik tanah berbatasan atau kuasanya dengan membukukan tanda tangan cap jempol atau cap jempol pada halaman yang tadi, ya, sudah ada pernyataan tadi. Nah, di sini sudah ada surat pernyataan tadi, ya. Nah, sudah di sini surat pernyataan tadi ada tanda tangan dari pihak-pihak perbatasan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keberatan gugatan dari pihak lain, maka kami bersedia menanggung segala akibat hukumnya tanpa melibatkan pihak lain. Kita buat tanggal, tahun, terus tanda tangan Anda yang buat pernyataan dikasih di atas materai 10.000, saksi-saksi, lalu yang mengetahui kepala lembang atau kepala desa atau lurah setempat, dan diberikan cap stempel basah. Nah, halaman berikutnya adalah tentang risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. Nah, ini tulisannya. Ini terdiri dari kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar. Ya. Ya, ini ya. Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. Nah, Anda isi yang sesuai dengan bagian Anda. Nah, bagian Romawi pertama adalah identifikasi bidang tanah dan yang berkepentingan. Letak tanah, jalan atau blok Anda isi. Lalu yang berkepentingan, nah ini Anda nomor 2. Romawi 1 nomor 2. Nama, apakah ini perorangan untuk Anda pribadi ataukah ini untuk badan hukum, apakah perusahaan, PT, ataukah organisasi massa, yayasan, rumah sakit dan sebagainya. Lalu KTP, kalau perorangan, tanggal lahirnya, pekerjaan, tempat tinggal. Nah, kalau badan hukum, sertakan dia ada akte pendirian. Nah, badan hukum ini apakah yayasan, apakah perusahaan, apakah organisasi masyarakat dan sebagainya, akta pendiriannya. Lalu nah di nomor 4, Romawi Safit nomor 4 adalah persetujuan batas bidang tanah sebelah utara, selatan, timur, barat. Jadi yang berbatasan dengan tanah Anda, berikan tanda tangan. Nah, dalam tanda tangan itu berikan tanggalnya supaya jelas bahwa yang bertanda tangan itu menandatangani tanggal berapa, supaya tidak bisa ditiru orang lain. Misalnya tanggal 20 bulan berapa baru diberikan tanda tangan. Romawi 2 yaitu halaman 2 ini tentang data tentang pemilikan dan penguasaan hak atau tanah. Nah, pemilikan atau penguasaan tanah. Ya. Nah, kalau Anda belum punya haknya, ya dikosongkan, ya. Kalau tidak ada, belum ada. Nah, atas nama siapa nanti, nomor tanggal, sertifikat ada atau tidak ada. Kalau ini warisan, maka di sini huruf B itu warisan. Kalau itu nama warisnya siapa, meninggal tahun berapa, surat wasiatnya ada atau tidak. Ya, kalau tidak ada maka dilampirkan surat keterangan para ahli waris. Kalau hibah, nah, siapa yang memberikan hibah? Apakah dilakukan surat di bawah tangan atau akta PPAT atau lisan? Nah, tanggal dan nomornya. Kalau dari PPAT, tuliskan nomor akta PPAT dan nama PPAT-nya. Kalau pembelian, nah dilakukan apakah dengan surat di bawah tangan? Artinya ada perjanjian jual beli secara secara tertulis di bawah tangan. Apakah hanya dengan kwitansi ataukah akta jual beli di kantor PPAT. Nah, kalau di kantor PPAT sebutkan tanggal berapa, nomor aktanya, nomor akta PPAT dan nama PPAT-nya. Kalau berdasarkan lelang, nah, misalnya lelang dari pengadilan atau kantor lelang, maka cantumkan risalah lelangnya. Nah, setelah Anda membayar semua biaya-biaya lelang yang disyaratkan,
lalu Anda tuliskan risalah lelangnya nomor berapa, tahun berapa, tanggal berapa, tempat dan nama kantor lelangnya, ya. Kalau wakaf ya Anda tuliskan dan lain sebagainya. Ya, tuliskan ya apa yang Anda ketahui. Bila mana Anda kurang ketahui, silakan konsultasikan ke kantor pertanahan setempat. Lalu halaman berikutnya, halaman 3, yaitu kenyataan penguasaan dan penggunaan hak milik. Nah, ini sama seperti surat riwayat tanah. Pada tahun 1960 dikuasai, dimiliki, dan berikutnya dan sebagainya. Bangunan di atas tanah jenisnya apakah tanah kosong, apakah rumah, gudang, kantor, bengkel, toko, pagar, rumah ibadah dan sebagainya, atau tidak ada bangunan, ya. Status tanahnya, apakah status tanah dengan hak adat atau perorangan, tanah negara, tanah bagi kepentingan umum, lain-lain sebutkan, ya. Kalau tanahnya pribadi ya pribadi. Kemudian halaman berikutnya Romawi 3, kesimpulan. Nah, ini nanti yang memberikan kesimpulan Satgas. Nah, ini nanti kepala seksi hak tanah dan pendaftaran atau panitia yang akan mengisi, ya, halaman 4 ini. Lalu halaman 5 adalah sanggahan atau keberatan. Nah, bila mana ada sengketa atau sanggahan, terdapat sengketa atau sanggahan mengenai batas pemilik tanah antara yang berkepentingan, kita yang mendaftarkan, dengan pemilik batas-batas utara, selatan, timur, barat. Jadi dengan tetangga-tetangga, apakah ada perbedaan titik di mana patok itu perbatasannya, apakah lebih ataukah kurang, apakah tanah yang kita ukur itu memasuki perkarangan tetangga kita sebelah utara, selatan, timur, barat. Nah, mereka mengajukan keberatan. Apakah keberatan itu, sanggahan itu sedang diajukan di pengadilan ataukah hanya secara lisan. Nama penyanggahnya, alamatnya, alasan penyanggah, serta berikan surat buktinya. Nah, kalau hanya lisan mengaku-ngaku saja ya mungkin kurang kuat, ya. Anda bisa melihat, kalau dia bilang, wah tanah saya seluasnya sekian, ini termasuk tanah saya, Anda minta surat buktinya, apakah ada atau tidak bukti suratnya. Kalau tidak ada, hanya lisan saja, ya Anda bisa sanggah. Nah, penyelesaian sengketanya atau sanggahan di mana? Apakah secara musyawarah ataukah di pengadilan. Lalu kesimpulan kepala kantor. Nah, ini kepala kantor yang akan mengisi. Halaman terakhir adalah keputusan kepala kantor. Nah, ini ya halaman yang 6 ini yang mengisi adalah kepala kantor. Nah, berikutnya adalah surat pernyataan beda luas. Nah, ini diisi bila mana pada saat pengukuran tanah yang hasil pengukuran itu berbeda luas dengan bukti yang Anda miliki. Misalnya dari waris ataukah hibah di dalam itu, atau jual beli. Misalnya dalam warisannya itu, surat waris itu dikatakan bahwa tanah yang dimiliki itu tuh 100 meter, atau yang dihibahkan itu 100 meter, atau yang dibeli 100 meter. Ternyata ketika pengukuran tanahnya berkurang menjadi 90 meter atau mungkin lebih. Nah, maka di sini surat pernyataan beda luas ini yang akan Anda isi, apakah berkurang ataukah bertambah. Lalu Anda tanda tangani di atas materai 10.000. Nah, setelah Anda mengisi semua formulir-formulir tadi, Anda lengkapi semua kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan, baik KTP, KK, PBB dan sebagainya, surat hibah, jual beli, waris dan sebagainya. Anda kembali mendatangi kantor pertanahan setempat ke loket pendaftaran tanah tadi, dan Anda serahkan semua formulir yang sudah diisi dan kelengkapan-kelengkapan datanya. Nah, terus tidak lupa Anda nanti akan membayar biaya-biaya yang sudah disyaratkan, baik biaya pengukuran, biaya administrasi dan sebagainya, yang tentunya akan ditetapkan oleh kantor pertanahan setempat berdasarkan zona-zonanya. Nah, jangan juga kita takut untuk berkonsultasi dengan kantor tanah tersebut bila mana ada hal-hal yang Anda rasa kurang mengerti atau tidak tahu, supaya Anda dapatkan informasi yang lebih jelas.
Nah, demikianlah ulasan kita mengenai prosedur atau tata cara mendaftarkan hak atas tanah kita untuk pertama kali. Bila mana ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Kalau misalnya video ini sangat bermanfaat bagi Anda dan Anda menyukainya, berikan tanda like dan tentunya juga tekan tombol subscribe serta notifikasi supaya Anda dapat memperoleh informasi tentang video-video kami selanjutnya. Semoga pendaftaran tanah Anda berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu waktu diterbitkannya sertifikat tanah Anda. Terima kasih.